itu yang terpenting adalah eksplorasi, pendalaman peran dan lain sebagainya. Banyak sekali harus digali. Benar-benar. Tentang profesi itu jadi apapun baik. Yang terpenting adalah justru mengeksplor dirinya dulu, mengembangkan kreativitas dan bakatnya dulu. Halo semuanya, kembali lagi di Podcast bersama aku Alfredo Dan aku Darwin. Jadi kalau teman-teman udah perhatiin di episode pertama tadi kita sudah membahas tentang Bos Idan di dunia terbalik. Sekarang kita akan membahas Bos Idan di balik sanggar pantomim. Bener ini nih, kita akan mengulik kenapa sih dia membuat sebuah sanggar di kota Bener, Batam. bener. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi ya, kita panggil 1, 2, 3 Bos Idan. Halo. Ini ada panggil apa nih? Om Idan, Bos Idan atau gimana nih Om? Tuan Idan. Oke. Nah, jadi Bos Idan tadi kesini tuh seminar dulu tadi ya berarti ya? Ya, dan yang duit sebetulnya bukan seminar. Oh, jadi iya. Oke, kalau begitu apa Bos Idan kabarnya baik ya? Baik atau Nah, saya kaget ketemu dengan Edo nggak baik. Saya kaget. kaget? Iya. Lah kok kaget? Menemukan sesuatu yang luar biasa di Batam. Sesuatu seperti apa itu Bos Idan? Pokoknya saya terharu banget. Oh, terharu ya Bos Aku Idan. ingin nangis lihat kamu Edo. Oh, nangis. Oke deh. Tadi apa panggilannya Om? Tuan Idan. Boleh. Mau Tuan buat Idan. atau Nyonya Ida juga boleh. Nanti oke. Iya. Nah, Tuan Idan, kan Om udah ikut nih partisipasi dalam sanggar pantomim nanti. Kan ada sanggar acting dari pantomim. Ya. Mungkin di episode kali ini kita akan lebih khusus bahas ke sanggar pantomimnya. Mungkin ke lebih umum lagi ya, ke sanggar aja ya. Oke, sanggar aja. Karena saya memang datang ke Batam ini khusus untuk membuat sanggar. Jadi tujuannya adalah ini tantangan buat saya pribadi. Oke. Katanya sih di Batam belum ada sebuah sanggar yang memang fokus untuk pembinaan ke generasi muda tentang seni peran, khususnya seni peran, teater, pantomim, acting gitu. Jadi, ketika saya diundang oleh teman saya, namanya Lydia, yuk kita buat sanggar yuk. Di sini belum ada sanggar acting. Dan jujur saya sih orangnya tidak pernah mau diam di zona aman. Artinya di zona nyaman. Ketika ada undangan itu dan saya datang ke Batam, baru pertama kali saya naik pesawat. Dan itu menentukan banget. Oh, jadi ini pertama kalinya Bos Idan naik pesawat ke Batam. Enggak, lu jangan belagu deh. Lu juga pertama kan. Iya sih benar. Jadi dan itu pengalaman yang luar biasa. Sesuatu yang baru itu pokoknya hal yang sangat menakjubkan dan mengagetkan serta surprise buat diri saya. Saya punya pengalaman yang baru lagi ketika gini ya naik pesawat. Iya enak banget. Iya. Ya pokoknya gitulah. Dan ketika saya diundang untuk membuat sanggar itu luar biasa. Saya tertarik, lalu saya merencanakan sesuatu yang ini harus berbuat sesuatu dan saya harus menjadikan Batam ini sesuatu yang luar biasa. Saya ingin saya ingin mengcreate teman-teman yang ada di Batam menjadi aktor dan artis yang terkenal. Amin. Untuk sanggar bintang Batam dan SMA Yosudarso. Oke nih, jadi bisa nih kan kita lihat. Jadi kan bisa. Ya, bisa ya. Dari tadi gitu. Jadi gini, kan ada berarti tujuan tadi Bos Idan tadi kan atau Om Idan aja deh nih. Ya. Tujuan Om Idan itu berarti kan nanti akan mencari anak-anak muda, orang-orang yang sudah dewasa atau anak-anak kecil yang mempunyai bakat dan minat di dalam dunia peraktingan atau dunia seni peran. Ya, saya ingin mencoba menelurkan. Kalau di teater itu ada istilah racun rasa stroberi. Jadi Racun manis. Racun
racun yang dia pahit. Oh, gitu. oke. Tapi ketika dirasakan kok enak ya. Dan itu nah Iya. Oh, kayak kopi dong. Oke. Kopi dapat minta. Candu ya Om. Iya, Candu. Oh, jadi kayak orang pertama nyoba-nyoba nih, cuma nyoba-nyoba doang, cuman akhirnya ketagihan kayak. Nah, itu yang dan ini mudah-mudahan sih banyak manfaatnya. Jadi racun stroberi ini tentunya bermanfaat banget untuk pembinaan minat dan bakat serta pengembangan kreativitas pemuda dan pemudi yang ada di Barat. Oke. Khususnya teman-teman di SMA Yosudarso. Betul. Tekan baru. Iya, SMA Yosudarso. Lagi SMA Yosudarso. Iya. Ya, jadi bisa jadi tagline baru ya. Nanti mungkin bisa kita ulang-ulang lagi mungkin. Ya. Oke. Jadi apa sih yang Enggak apa-apa. Nah, lihat apa sih? itu beberapa pertanyaan. Itu Om tadi tuh di dunia terbalik Om. Iya, jadi kan biar kita nggak salah tangkap gitu. Ini kayaknya kebiasaan nyontek di sekolah. Ini Bu Guru, Bapak Guru. Ternyata Edo itu kebiasaan nyontek sampai di podcast dia catat pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini kan biar langsung gitu Pak, nggak nyebar kemana-mana. Pembahasan kita kan biar kayak gitu. Oh gitu. Iya. Nah, jadi gini Pak ya. Ya Bu. Ya. Oke, Om. Ya, jadi gini Om. Jadi kan pasti ada tantangan ya Om, ya, terutama untuk anak remaja nih. Jadi kan zaman sekarang tuh anak remaja itu ya bisa dibilang anak milenial zaman sekarang tuh dikit-dikit serangan mental gitu. Ya. Kan dimarahin dikit nangis, dimarahin dikit kena mental. Jadi Baper, Om, gitu. baper lah, dia bahasanya baper. Jadi gimana sih cara Om pendekatan yang mereka tuh, karena kan kita sekarang tuh anak muda Om, ya kan. Jadi saya paham jadi. Aku kira kamu 47 tahun. Jangan begitu. Saya tahu muka saya tua, tapi saya masih jiwa muda Om. Iya. Masih banget. Iya. Saya naik motor juga dipanggil Om, ikut Om gitu. Bukan Bang katanya, Om katanya. Pengirim paket juga. Iya, jadi gimana sih cara pendekatan Om yang Om lakukan nih kepada mereka gitu? Ya, rahasia dong. Masuk dulu ke sana bintang batal. Baru tahu. Yang terpenting adalah mengenal dirinya. Lebih mengenal ke dirinya, lebih mensyukuri apa yang ada di dirinya, itu yang terpenting. Dari situ kita bisa mengolah orang itu menjadi apapun. Karena seorang aktor itu harus bisa menjadi apapun. Dia itu seperti tanah liat loh. Edo, Derwin. Kalau tanah liat itu, tanah lempung itu bisa dibentuk menjadi apapun. Jadi kalau dia harus jadi gelas, jadi gelas. Dia harus jadi batu, jadi batu. Dia dibentuk jadi Pohon. jadi bisa. Iya. Dia dibentuk jadi kucing, harus bisa. Jadi aktor itu harus bisa menjadi apapun. Jadi Fleksibel ya, fleksibel. Oke. Jadi makanya itu dilatih Om ya, agar bisa menjadi fleksibel dan mengikuti dengan alur-alur cerita Kecuali memang misalnya wajah, kalau itu kan sudah temannya tuh. Kamu ganteng banget. makasih. Oke, lanjutnya ke Om. Kan udah tadi dibilang nih bisa harus jadi sesuatu yang fleksibel kita orang lihat nih kan. Ada nggak sih Om kayak tips and trick gitu buat teman-teman calon aktor atau aktris ini yang mau terjun ke dalam Yang penting ada kemauan dan ada rasa disiplin. Nah, bagi anak muda nih yang penting rasa disiplin. Jadi jangan pernah telat dalam segala hal. Misalnya kalau kalian punya kegiatan ekskul ataupun kegiatan apapun di luar sekolah, kalau sekolah udah pasti kalian disiplin. Datang jam 6:30 itu pasti disiplin. Kalian tetap ya. Tapi kalau di kegiatan-kegiatan lain, biasanya kalian suka molor-molor, itu kan nanti teman yang lain juga belum datang. Iya. Jadi biasanya nggak datangnya begini, jadi ngikutin aja. Kalau dari diri kalian sudah dibentuk, nanti gitu. Terus teman yang lain juga berpikiran itu, ya udah, akhirnya ngeret terus semua. Dan kamu jangan nyontek kayak kebiasaan juga ya. Yang penting disiplin, tidak nyontek juga ya. Dengar Om. Iya, gitu. Jadi yang terpenting menciptakan disiplin itu. Terus mengcreate dirinya untuk menjadi sesuatu yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Oh, kira negara tadi. Oh iya, oke lagi. Nusa, bangsa, dan negara. Agama enggak?
Ya oke, nusa, bangsa, negara, dan agama. Oh, kembali ke mulanya. Ya. Nusa, bangsa, Agama dan negara. Iya. Lanjut terus. Oke, jadi gini Om ya. Sekarang nih kita bisa lihat kan kalau misalnya pendekatan Om tadi disiplin kan. Iya. Ya kan Indonesia kan seringnya gitu. Nah itu karena Ya. tadi kayak buang sampah. Iya. Gue paling marah kalau misalnya ada orang yang buang sampah sembarangan karena ini merusak lingkungan banget. Kalau seseorang berpikir membuang sampah sebuah aqua gelas ataupun apapun dibuang, Ya, orang betul. berpikirnya cuman sebuah aqua gelas ya. buat apa nggak berpengaruh. Kalau 1000 orang berpikir begitu, lingkungan ini hancur dong, marah banget dong. Iya, di sana. Gue pernah. Iya. Ya, kalau satu orang sudah berpikir gitu, terus menelurkan ke Darwin, ke Edo, terus yang lain ngikutin, buang sampah satu, numpuk dong. Kalau ada 1000 orang berpikiran yang sama, akhirnya 1000 sampah numpuk dalam satu. Ada 2000 orang yang membuang sampah sembarangan, 2000. Ada 3000, 3000. Ada 4000, 4000. Jadilah tumpukan sampah yang luar biasa. Tuh, ingat ya Ingat ya, teman-teman. jangan buang sampah sembarangan, banjir kapok. Banjir itu kan kita lihat Batam udah banjir loh zaman sekarang. Tadinya enggak kan, Dok? Iya. Waktu kamu belum lahir tidak pernah banjir kan? Iya, itu kan Iya. udah lama banget Om. Iya. Iya, kan udah 17 tahun. Oh, Edo 17 tahun sekarang. Iya, kemarin ulang tahun Om. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Udah dapat KTP. Oh, Udah dapat KTP. Gitu loh. Ya, nasib lah udah dapat KTP berarti udah Bisa aja belum? Ya, tapi kan udah ada jadi. Oh, udah jadi. Siapa? Udah. Ada deh, ada. Itu juga politik kan? Jangan ke sana. Ya, kita kan bahas ini bahasa bahasa Iya dong, iya. Si gemoy. Oke, nah jadi itu Om ya berarti tantangan seperti apa Om kira-kira? Yang misalnya nih dalam mengajar seseorang, misalnya dalam kita kan kita ingin misalnya kita dalam pandangan seorang produser dalam direkturnya. Jadi pandangannya gimana sih tantangan misalnya ada nih orang dia diajarin. Aku bingung pertanyaan lu. Jadi ini deh, Singkat jelas, Pak, ya. ada orang kita direktur kan, ada orang Direktur apa? Direktur kontraktor. pokoknya produser filmnya Sutradara. ya Sutradara. iya itu tadi sutradara. Jadi kita sebagai sutradara terus ada satu orang nih kita apa ya dia tidak bisa jadi karakter yang kita inginkan itu gimana Om cara membuat? Makin aja kalau nggak bisa. Tapi lo nggak baper gimana? Iya, Iya, udah dibilang. Kamu udah sekarang. Kalau dia menyebut dirinya aktor, dia harus bisa menjadi apapun dong. Oh, seperti kita lihat tadi. Ya, Itu kita lihat tadi. prosesnya apa? Prosesnya adalah latihan. Latihan. Jadi kita harus memerlukan proses latihan. Ya, Yosudarso. SMA Yosudarso. Oke, lanjut deh coba yuk. Nah, Om kan kita Ya. tadi udah ngebahas tentang acting nih. Hmm. Kan tadi acting secara umumnya general gitu ya Om. Kalau dari Om sendiri kayak acting tuh apa? Menurut Om Iden sendiri. Acting itu adalah berusaha meyakinkan orang. Jadi dia harus percaya ketika saya melakukan apa. Oh. Pas jadi Burhan. Ya. Pas jadi Bos Idan jadi Bos Idan. Oke, jadi Dan itu harus beda gitu. Jangan satu warna, jangan pet. Ketika saya beda loh. Ketika tadi saya jadi entah siapa ketika datang yang podcast pertama, terus diundang lagi yang podcast kedua dengan Edo dan Derwin, saya harus beda lagi gitu. Karena bayarannya juga beda. oh, jadi Sudarso. Oke, jadi bayarannya berapa? Baik, bayarannya berapa? Agak jutek. Oke, jadi tapi ada Om loh beberapa. Karena kan orang kalau udah jadi acting, jadi aktor lama, misalnya kayak aktor series kan, terus dia jadi udah karakter itu terus karakter. Jadi itu seperti mendalam Nah, karakter itu jadi identitas sendiri. Itu Win. Jadi yang bukan salah lah ya. Ini perlunya proses, perlunya pendewasaan diri bahwa ketika dia jadi aktor itu harus bisa merubah karakter, dia harus bisa menciptakan, mengcreate. Aktor itu bukan wayang. Aktor itu bukan wayang yang tidak punya kecerdasan intelektual. Aktor itu justru harus cerdas. Dia harus bisa menciptakan sebuah karakter. Ketika dia menjadi sebuah karakter si A, dia harus menciptakan usianya berapa, pendidikannya itu sampai mana sih, terus
temperamennya seperti apa gitu, pemarah kah, terus kedalaman jiwanya dia seperti gimana, dia introvert orang yang diam, dia extrovert orang yang cerewet, itu harus betul-betul diciptakan. Jadi tidak hanya baca naskah lalu memainkan, akhirnya kok kosong perannya, tidak terasa oleh penonton apa sih gitu gitu loh. Jadi aktor itu harus punya kecerdasan yang luar biasa, dia harus bisa menciptakan sesuatu loh, Terkadang juga ada tuh aku lihat beberapa aktris-aktor dia tuh sampai karena ingin mendalami peran itu dia kayak menutup diri ada aktor Indonesia juga yang ketika dia menjadi seorang, misalnya menjadi si A gitu, dia ada yang namanya observasi. Dia sampai terjun ke masyarakat, seperti apa sih pejuang 45 itu dulu, atau dia ketika dia harus menjadi seorang Cut Nyadin. Itu Christine Hakim ketika dia menjadi Cut Nyadin, dari referensi-referensi yang luar biasa, dia penggalian ke Acehnya seperti apa, ke hutan-hutan, itu luar biasa. Dan eksplorasi itu yang luar biasa, penggalian data, terjun langsung ke lapangan, merasakan bagaimana jalan tidak memakai sepatu, hanya beralaskan kaki aja. Itu luar biasa. Jadi itu yang terpenting adalah eksplorasi, pendalaman peran dan lain sebagainya. Banyak sekali yang harus digali gitu. Benar-benar. Tadi kan kalau misalnya itu kan acting ya Om. Boleh nggak saya singgung dikit dengan pantomim dikit? Boleh. Kalau pantomim kan sebenarnya kan cabangnya dari acting Om. Jadi kalau misalnya bisa pantomim pasti bisa acting seharusnya. Tapi kalau bisa acting nggak tentu bisa pantomim. Seharusnya bisa dua-duanya. Cuma kan pantomim ini saya maaf ini Om. Jadi menurut saya gini Om, pantomim itu kan kayak kita bukan sekedar berakting saja. Cuma seperti ada beberapa gerakan-gerakan yang misalnya angkat barang itu kan kita melihat kita yang nonton itu seakan-akan berarti beneran angkat barang. Jadi ada beberapa gerakan-gerakan itu susah dong kira-kira melatih hal seperti itu. Gimana Om membayangin itu terus kayak merealisasikan itu seolah barangnya kayak ada dinding kaca tuh kayak seakan ada dinding kaca gitu. Iya. Kamu udah bisa sudah? Saya pernah ikut pantomim. Kita bermain imajiner. Jadi ketika kita terpegang kita harus jalan main imajinasinya gitu. Ketika kita mengangkat, kita kan pernah merasakan mengangkat sesuatu. Terus saat ini saya mengangkat tas itu beratnya berapa, itu dirasakan banget. Kita coba dulu dengan tas beneran, terus kita coba dengan tanpa tas. Itu harus ada perbandingan. Kalau tanpa ada perbandingan akhirnya kosong gitu kayaknya. Gitu, jadi harus merasakan dulu, baru diekspor, terus digali gitu. Dan itu perlu proses, perlu pertama olah tubuh, olah rasa, semuanya harus diolah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sudah tapi gini Om, walaupun kita jadi kayak pantomim itu kan yang paling sulit hilang itu menurut saya itu rasa malu Om. Kalau kita soalnya malu Om. Saya dulu kan pantomim ya, ikut festival FLS 2N itu. Nah, saya SD pernah ikut pantomim, dipilih. Saya nggak tahu apa-apa soal pantomim. Terus dicontohin sama guru seni budaya saya. Saya coba nih, ini kenapa? Tapi saya gagal Om. Saya di situ gagal karena demam panggung. Gitu. Kembali lagi bahwa pantomim itu kan aktor juga. Iya. Titik yang paling utama untuk menjadi seorang aktor adalah tidak ada aktor yang mahir, yang ada adalah aktor yang terlatih. Nah, ini buat calon aktor, tolong dicatat. Tidak ada aktor yang mahir, yang ada adalah aktor yang terlatih. Itu sangat digarisbawahi. Jadi yang terpenting adalah berproses, terus berlatih. Setiap hari, tiap detik, tiap olahan napas itu adalah sebuah latihan. Gitu. Terus diolah tubuhnya, diolah rasanya, diolah vokalnya, semua diolah. Tanpa latihan semuanya nonsen. Tidak ada aktor yang mahir, yang ada adalah aktor yang terlatih. Terus kita harus disiplin dalam berlatih. Tidak, karena tidak ada, jangan berpikir begini. Misalnya begini lagi latihan pantomim, terus kata pelatih atau Darwin lagi latihan pantomim, kata pelatih,
kita harus latihan tiap hari. Terus kamu harus latihannya begini loh, ntar aja lah, nanti juga di panggung gua udah bisa kok. Ingat, tidak ada keajaiban di atas panggung. Ketika kamu latihan seperti itu, akan itu yang akan hadir. Jadi tetap berproses itu harus. Tidak ada kelas, oh saya udah bisa, saya udah mampu, enggak. Semua harus jalani proses. Sama belajar juga di sekolah kan gitu. Tidak ada kata berhenti untuk belajar. Terus kan yang harus belajar. Itu ya kan? Bener-bener. Gak segampang membalikan dunia ya kan? Iya, masih gampang dunia terbalik. Gak segampang membalikan sebuah kata. Iya. Om bimbang. Sama. Lagi. Om bimbang. Keluar. Belum. Oke, lanjut. Oke, dan coba. Kan Om tadi kita udah bersama pantun mimi. Nah tadi kan kita juga udah kayak ngebayangin kalau bisa Om bilang, oh harus gak cuma emosi yang kita simpen memorinya, kita juga harus terbiasa ketika kita mau memperagakan apa yang kita peragain gitu kan Om. Nah berarti kan kita bisa dapetin semua ini kalau masuk ke sanggar ini kan? Nah itu tadi. Sudah saatnya. Mari kalau disangka bintang Pak. Disangka bintang Pak. Di jalan apa nih? Nih guys, teman-teman, kalian nih, misalnya apalagi kalian anak Yos nih, ini tuh ada di Ruko Mitra Raya, deket loh, di mana kan? Jalan kaki ini nyampe. Jalan kaki loh, tuh, jalan kaki kalian bisa belajar bersama sang ahli, sang expert, sang the best of the best of the best and the best of the world. Nah, gitulah. Yes, jadi kalian bisa belajar dari ahlinya bagaimana menjadi seorang aktor yang benar, bagaimana mengucapkan melatih vokal kalian, melatih pola gerak tubuh kalian dan segala macamnya itu bisa kalian latih di Sanggar Bintang Batam. Oke. Nah omongan soal sanggar ini Om, kalau misalnya nih udah banyak nih yang daftar, terus Om udah ngelatih dengan sendiri nih, ada nggak sih harapan Om buat yang udah Om latih ini nanti setelah lulus dari sanggar ini? Oh, ini ya yang perlu. Jadi gini. Tentang profesi itu jadi apapun baik. Yang terpenting adalah justru mengeksplor dirinya dulu, mengembangkan kreativitas dan bakatnya dulu. Kalau aktor itu kan tidak harus selalu menjadi pemain. Aktor itu tidak harus selalu tampil di depan televisi. Yang tadinya dia tidak mampu gugup berbicara di depan, terus ketika kita mengolah dirinya, dia mampu memperlihatkan perubahan yang sangat luar biasa terhadap dirinya, itu sudah hasil yang sangat luar biasa bagi saya. Jadi ya ujung-ujungnya sih saya berharap yang lulusan dari Sanggar ini bisa menjadi seorang artis, menjadi seorang aktor yang populer. Seterkenal Bos Idan. Iya, Bos Idan. Karena kata papa tuh bener ya, ngajar orang sebenarnya gampang ya, orang ngikutin apa yang udah pernah kita lakukan gampang. Tapi yang susah adalah gimana mereka bisa bagi kita ya. Wih, bijak banget. Iya, biasa Om Derwin. Iya, biasa. Sama. Iya. Tapi ngomong-ngomong soal pantomim, berarti kan kayak orang tuh ngerasa agak, biasa kalau misalnya dirasa pantomim itu kayak kok agak konyol gitu ya. Kayak kalau orang yang nggak ngerti ya pantomim itu apa kayak kok agak konyol. Enggak. Gini. Jadi saya tidak merasakan kekonyolan di sini ketika kita nonton sebuah pantomim, justru sesuatu yang sangat luar biasa ketika seseorang bisa mengeksplor dirinya sedemikian rupa dan mengcrack begitu keren sebuah pementasan pantomim. Justru bukan kekonyolan, yang muncul adalah amazing, sebuah keajaiban yang sangat luar biasa, sebuah hal yang indah ya, gitu. Jadi konyol itu kalau menurut saya hal yang kekonyolan itu jadi sebuah yang istimewa kalau misalnya ditampilkan dengan begitu indah, begitu sempurna, begitu proses yang sangat berat. Jadi apapun yang dilakukan dengan proses yang baik, ingat kerja dan latihan tidak akan mengkhianati hasil.
biasa. Intinya Banget tuh dengan Darwin dan Edo ini. Keren banget. Berarti mungkin kalau misalnya boleh aku rangkum berarti Iya. hasil tuh nggak tentu segalanya. Hasil itu Iya. soal nomor satu ya, tetap proses yang Proses yang penting itu. Hmm. Jadi ya yang penting mah proses dong. Proses yang terpenting. Iya. Oke teman-teman, ingat ya tadi kata kunci dari orang Bos Idan apa? Disiplin. Disiplin. Itu aja sih dari Bos Idan dari tadi kan disiplin. Cuman itu satu kata kuncinya. Jadi teman-teman kalau misalnya nih mau masuk dalam sanggar juga harus nanamin sikap disiplin tuh. Jangan pula masuk sanggar tapi nggak disiplin. Iya. Ya, karena sanggar juga harus berdisiplin. Masa sih cuma masuk sanggar kayak iseng-iseng doang? Iya, dok. Oke guys, jadi makasih Om ya sudah Sama-sama, Mas. Oke, thank you very much. Oke guys, sepertinya sudah berada di akhir video. Oke, jadi coba penutupan. Nah tadi kita udah bahas dunia terbalik terus juga udah bahas di balik dunia terbalik itu ada Om Idan juga Iya, yang ternyata betul. tidak semudah itu membalikkan dunia. Jadi sekarang saya Darwin Dan saya Alfredo. Dan saya Bos Idan. kami izin pamit undur diri. Bye bye.